Higien dan sanitasi penyembelihan hewan kurban. Tujuan dan prinsip. Tujuannya yaitu tetap melaksanakan peringatan Idul Adha dengan tenang, hikmat, sehat, dan aman bagi semua pihak, mencegah penularan COVID-19, dan menjamin kesehatan semua orang yang terlibat dalam kegiatan penyembelihan hewan kurban dan penerima daging kurban. Prinsip: menjaga dan memperkuat kesehatan serta kekebalan tubuh, menjaga jarak fisik, mengenakan masker dan atau pelindung wajah, menerapkan higien personal secara baik dan disiplin, dan pembatasan orang yang terlibat dalam segala kegiatan penyembelihan hewan kurban. Wah, benar banget. Agar terhindar dari potensi penularan COVID-19, maka panitia yang dibentuk haruslah benar-benar dalam kondisi sehat. Usahakan berasal dari lingkungan yang sama ya. Tidak boleh orang atau pasien sedang dalam masa karantina mandiri, orang dalam masa pemantauan, dan pengawasan penderita COVID-19. Panitia juga mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan, hanya dihadiri oleh panitia dan pihak yang berkurban. Aturlah tiap panitia untuk mengerjakan bagiannya seperti melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan, dan pendistribusian daging hewan agar pekerjaan efektif dan cepat selesai. Ingat, tetap jaga jarak ya, minimal 1 hingga 2 meter. Setelah selesai, maka segera membersihkan diri menggunakan sabun sebelum bertemu dengan keluarga. Pakaian yang digunakan tadi juga harus segera direndam dengan sabun. Lokasi wajib higienis ya, termasuk dengan panitia penyembelihan hewan kurban. Harus memakai APD, masker, cuci tangan, dan tidak meludah atau merokok sembarangan. Ingat, terapkan etika meludah, bersin, atau batuk. Ada baiknya, petugas yang memasuki lokasi penyembelihan juga dicek suhu tubuhnya. Jika ditemukan dengan suhu lebih dari 37,5 derajat Celcius dengan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan memasuki area tempat pelaksanaan. Jangan lupa juga untuk menjaga jarak aman antar petugas. Panitia juga harus menyediakan fasilitas cuci tangan di pintu atau jalur masuk dan keluar. Sementara itu, untuk menghindari kerumunan, maka pembagian dilakukan langsung oleh panitia ke rumah mustahik. Yang terakhir nih, bersihkan alat memotong daging baik sebelum maupun sesudah. Terapkan juga sistem 1 orang 1 alat. Jika pada kondisi tertentu seorang panitia harus menggunakan alat lain, maka harus dilakukan disinfeksi sebelum digunakan. Termasuk, lokasi pemotongan juga harus higienis ya. Perebahan hewan kurban. Hindari kerumunan dan jumlah petugas seminimal mungkin tetapi tetap profesional. Setelah hewan tiba di tempat penyembelihan, dilakukan perebahan hewan dengan metode yang seminimal mungkin menyebabkan rasa sakit pada hewan. Misalnya dengan metode Burley atau metode rope squeeze. Penyembelihan hewan kurban. Adapun untuk tempat penyembelihan harus memiliki berbagai syarat, antara lain tidak dekat dengan kandang penampungan hewan, cukup luas untuk pergerakan hewan dan orang, dan lubang penampung darah cukup untuk menampung darah hewan yang akan disembelih. Pengulitan hewan kurban. Untuk pengulitan kambing atau domba, posisinya dapat berdekatan atau tidak terlalu jauh dengan lokasi penyembelihan. Jarak bagian terendah dari karkas kambing atau domba tersebut yaitu setinggi 50 cm dari alas. Pengulitan sapi dapat menggunakan kepang bambu atau terpal plastik sebagai alas pengulitan.
Untuk pemisahan omasum dan abomasum, pertama-tama belah omasum menjadi 4 bagian, kemudian iris abomasum. Cuci dan bersihkan dengan semprotan air, terutama pada bagian lipatan-lipatannya. Untuk pemisahan rumen dan retikulum, belah rumen dan retikulum, kemudian buang isi rumen. Sebaiknya disediakan lubang pembuangan khusus berukuran 1 x 1 x 1 meter, lalu ditimbun dengan tanah. Cuci dan bilas dalam air mengalir, dan rumen retikulum jadi bersih. Cara pembersihan usus yang benar yaitu masukkan selang air pada usus, pijat usus pelan-pelan atau goyang-goyangkan supaya air tersebut mengalir. Akan nampak usus bersih berwarna putih atau usus yang masih berisi kotoran berwarna hitam. Untuk menghindari usus pecah, beri jarak air pada usus bersih, jangan terlalu panjang, lalu sayat pada bagian tersebut. Masukkan selang air pada sayatan yang baru. Ulangi membuat sayatan baru sampai bagian terakhir usus benar-benar bersih. Untuk pengeluaran jeroan hijau atau pencernaan dipisahkan dari daging dan dari jeroan merah, seperti paru, jantung, hati, ginjal, dan limpa. Jeroan hijau dicuci dengan air bersih, limbahnya ditampung, kemudian ditimbun. Jeroan hijau yang telah dicuci, kemudian direbus pada air panas selama 15 hingga 20 menit. Pemeriksaan postmortem jeroan merah dilakukan oleh petugas kesehatan hewan. Afkir sebagian atau seluruhnya bila ada kelainan organ yang tidak layak untuk dikonsumsi. Paru-paru, warnanya merah muda, tepinya lancip, permukaannya halus, tidak ada benjolan atau penebalan, dan bila ditekan seperti sponge. Ginjal, warnanya merah kecoklatan, permukaannya halus, licin, dan memiliki selaput jernih, konsistensinya kenyal. Untuk bentuk ginjal sapi seperti buah anggur yang menggerombol, sedangkan bentuk ginjal kambing atau domba seperti buah kacang dan tepinya membulat. Limpa, warnanya merah kecoklatan berbintik-bintik putih, bentuknya memanjang, tepinya lancip, permukaannya halus, tidak ada penebalan atau benjolan, serta konsistensinya kenyal dan tidak rapuh. Jantung, warnanya merah kecoklatan, tepinya membulat atau tumpul, permukaannya halus dan licin, tidak ada penebalan atau bongkol-bongkol pada ototnya, dan memiliki sedikit cairan di antara otot-otot jantung, dan selaputnya berwarna putih jernih. Penimbangan dan pengemasan daging kurban. Daging, tulang, jeroan dikemas dalam plastik atau tempat yang bersih secara terpisah. Plastik yang digunakan adalah plastik bening, atau lebih baik menggunakan besek. Pendistribusian daging kurban. Daging yang telah dikemas dalam tempat yang bersih segera didistribusikan. Pendistribusian daging kurban kepada yang berhak menerima dilakukan dengan mendatangi ke rumah-rumah yang bersangkutan. Petugas pendistribusian daging kurban menggunakan masker dan selalu menjaga kebersihan tangan. Hindari kontak fisik seperti bersentuhan. Seminimal mungkin berdialog antara petugas pendistribusian dengan penerima, serta tidak perlu bersalaman. Higien dan sanitasi pasca kegiatan penyembelihan. Setelah semua kegiatan penyembelihan selesai dilaksanakan, lakukan sanitasi lokasi dan peralatan menggunakan air dan sabun. Setelah semuanya bersih, lakukan desinfeksi di lokasi kegiatan dan peralatan yang digunakan,
menggunakan desinfektan yang sesuai. Daging. Daging merupakan nutrisi yang sangat baik bagi manusia. Namun, ia juga merupakan tempat yang baik untuk berkembangnya kuman. Penyakit yang dapat diderita oleh manusia dapat bersumber dari kontaminasi fekal oral atau dari kontaminasi feses hewan, dari cemaran lingkungan, maupun dari penanganan daging dan jeroan yang tidak bersih dan tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Adapun penyakit yang dapat ditimbulkan yaitu Taeniasis, Toxoplasmosis, Brucellosis, Salmonellosis, dan antraks. Zoonosis adalah penyakit yang bersumber dari hewan dan dapat menularkannya ke manusia. Bentuk penularannya dapat melalui berbagai cara, termasuk mengkonsumsi daging kurang matang, susu yang tidak dipasteurisasi, serta dari air dan lingkungan yang terkontaminasi. Antraks. Penyakit antraks dapat menular ke manusia, terutama pada pekerja yang berhubungan atau berdekatan dengan hewan ternak. Penularannya dengan cara mengkonsumsi daging mentah atau daging yang mengandung antraks yang dimasak kurang matang, melalui kulit atau kontak langsung dengan bakteri antraks, terutama pada kulit yang terluka. Brucellosis. Brucellosis dapat menular ke manusia melalui berbagai cara, antara lain yaitu konsumsi susu dan produk susu yang tidak dipasteurisasi, kontak atau bersentuhan langsung dengan bahan yang terinfeksi bakteri tersebut, seperti dari darah, urin, cairan kelahiran, dan selaput janin atau fetus milik hewan. Mengkonsumsi daging mentah dan sumsum tulang, serta kontaminasi melalui kulit yang terluka dan membran mukosa yang biasanya terjadi pada pekerja rumah potong hewan dan peternak sapi. Taeniasis. Sapi atau babi dapat menjadi hewan perantara penyakit Taeniasis pada manusia. Mereka mengkonsumsi pakan dari lingkungan yang tercemar telur cacing pita sehingga terjadi infeksi pada saluran pencernaan. Kemudian cacing pita dewasa hidup dalam saluran pencernaan manusia jika mengkonsumsi hewan tersebut. Salmonellosis. Bakteri ini berkembang dalam makanan yang terbuat dari daging, susu, atau telur dalam kondisi suhu dan kelembaban yang cocok, sehingga apabila dikonsumsi oleh manusia dapat menimbulkan penyakit.